Hey nyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini kita akan nge-review Fortuner lagi, tetapi kali ini Fortuner yang udah lama banget di request sama teman-teman dari Johnny, my friend yang suka nonton vlog kita. Ini adalah Fortuner 2008 tipe diesel manual. Jadi ini generasi pertamanya Fortuner yang dia sebenarnya mulanya itu dari tahun 2006 sampai 2008, 2009 dia ada minor facelift. Sebenarnya kalau ditanya minor facelift dari 2008 punya model ke 2012 VNT sama nggak? Sebenarnya sama basicnya. Jadi kalau dari secara sasis, dari tipikal model interior sama model body itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita lihat tuh dari mulai kaca-kacanya, pintunya, semuanya sebenarnya sama. Cuman dibedain. Jadi kalau Toyota tuh pinter kalau bedain. Dia paling nggak cuman rubah fender kiri kanan, kap mesin, bumper, lampu, udah jadi model baru gitu biasanya. Makanya Indonesia ini kan bengkel-bengkel modifikasinya kreatif. Mereka bisa melakukan facelift dari 2008 ke 2015. Cuman karena harga gapnya sekarang agak-agak sedikit mepet, jadi orang rata-rata udah males facelift dari sini ke model itu. Toh juga menurut gua mempertahankan model seperti ini udah menjadi model modern klasik, jadi masih kelihatannya lucu gitu. Oke, harganya berapa John? Ini mobil gue Lego dengan harga 178 juta nego. Mahal nggak? Ya kalau ditanya mahal enggaknya sebenarnya relatif, karena kita berbalik lagi, kalau mobil bekas itu biasanya berbalik sama kondisi gitu. Di 2008, sebenarnya 2006 ke 2008 pada saat 2005 Fortuner ini keluar, itu mobil berbahan bakar diesel belum sepopuler sekarang. Jadi zaman dulu itu orang masih takut pakai diesel dan juga merasa mobil diesel boyo. Jadi makanya kalau kita lihat Fortuner 2005 sampai 2008 awal-awal itu sebenarnya populasi diesel itu paling sekitar 20% sampai 30% dibandingkan yang versi 2.7V-nya. Nah, makanya biasanya rata-rata kalau orang kaya lama itu biasanya belinya yang 2,7V. Jadi mereka nggak pusing sama bahan bakar. Toh juga dulu bahan bakar premium sama premix itu nggak semahal sekarang. Jadi ya orang biasanya pakai begitu. Dan juga zaman dulu itu kalau misalkan kita punya mobil diesel, kita mau bikin kencang kayak sekarang, itu nggak kayak sekarang lo remap paling berapa, 2 juta, 3 juta lo udah bisa remap. Nah kalau zaman dulu itu lo mesti beli dashtek yang belasan juta, belum lagi lo ganti-ganti ini itunya tuh semuanya serba mahal. Dan juga bengkel diesel yang proper itu masih sedikit sekali. Zaman dulu itu paling ada Firna yang sekarang udah nggak ada. Lalu ada Rev Engineering. Kalau sekarang kan banyak, hampir di setiap kota itu sudah punya bengkel-bengkel diesel. Apalagi kota-kota besar ya, kayak Jakarta, Surabaya, Palembang, itu udah rata-rata sudah mempunyai bengkel diesel untuk modifikasi yang sangat amat proper gitu. Oke, jadi apa yang membuat mobil ini mahal? Sebenarnya kalau kita ngelihat pasaran, Fortuner yang di bawah VNT itu udah gelap, antara 150 sampai 200. Jadi gua ambil tengah-tengah aja, 178 juta dengan catatan mobil ini bodinya hampir semuanya masih original. Jadi kalau kita ngelihat gampang, silver itu kalau lu lihat bodinya udah belang, itu rata-rata udah bekas cat. Ini masih bagus tuh, masih rata. Terus cat-cat sininya nggak ada yang overspray, masih pada bagus. Jadi paling repaint bumper sama ininya aja nih, over fender masih oke lah. Nah ini lampunya masih yang model lama, jadi dia grille list bagasinya masih, kok ini knalpotnya begini ya, gue baru sadar. Kayaknya perlu dipotong dikit kali ini. Udah kayak mobil drag om. Lalu yang kedua, mobil ini memiliki interior yang bebas asap rokok dan juga memakai sarung jok dari baru John. Jadi kalau lu ngelihat, gue sih sebenarnya lebih suka motif yang ini ya, joknya dibandingkan Fortuner VNT yang dua warna belang belentong. Ini masih lebih bagus, tapi masa ya joknya gue ambil buat VNT kan nggak mungkin. Gitu. Nah ini duduknya juga sebenarnya hampir kurang lebih sama. Yang membedakan sama VNT itu mungkin dari warna jok, terus ininya panelnya udah wood panel, ini masih belum. Lalu warna ininya juga yang baru, ininya udah hitam, ininya masih sama. Nah ini yang membedakan. Ini manual nih, kita jarang banget, kita belum pernah review Fortuner VNT manual sama Fortuner yang tipe ini manual om ya. Yuk kita cobain yuk. Oke, odometernya sendiri sudah menyentuh angka 161.000. 2008, 15 tahun, 1 tahun 10 ribuan. Sebenarnya dikit ya om ya. Cuman ya lagi-lagi orang Indonesia kan suka dengan beli mobil
KM 200 tulisannya 80 gitu kan. Jadi kalau mau di request, ntar gue tanya Kenny, bisa dirubah jadi 80.000 di mana? Mungkin dia tahu kalau dia nggak amnesia ya. Oke, lalu dia punya climate juga masih model kecil, jadi sama seperti mobil Innova 27-nya Kenny. Ini masih yang model lama AC-nya. Jadi masih kecil, lalu dia belum ada wood panel, dia kurang lebih hampir interface dashboardnya sebenarnya hampir sama, hanya saja bedanya yang baru udah nggak ada ininya lagi. Terus dia punya lubang-lubang AC-nya sebenarnya plottingnya sama, cuma dia dibedain casing depannya aja gitu. Nah ini setirnya juga masih ori, ini juga masih ori. Ini mesin 2KD ya John? Yes, ini mesin masih 2KD VNT. Jadi kalau yang nanya gue mau pakai irit dan masih pakai manual, ya ini salah satu mobilnya. Cuman kalau lu nanya gue, Om mobil manual enak gak Om buat dimodif, di remap dan lain-lain? Kalau gue sih pribadi lebih suka matic ya. Tapi balik lagi lah, terserah kalian. Kalian kalau mau modif juga kita nggak ada masalah. Cuma entah kenapa si Toyota diesel itu memang cenderung lebih asik kalau dimainin mesinnya itu yang bertransmisi matic. Malah kebalik sama mobil bensin. Kalau mobil bensin kan orang-orang sukanya mainin di manual. Nah biasanya kalau matic diesel tuh lebih enak. Udah lama nggak bawa manual, Teng. Tapi ini masih rapi banget, Teng. Hah? Masih rapi banget. Pengen. Beli rumah dulu. Warisan lo kan baru turun. Itu yang lu tunggu-tunggu kan selama ini, Om? Salah. Bener. Kalau nggak ditunggu-tunggu kasih adek lu semua dong. Adek gue nggak mau. Hah? Bener dia nggak mau. Gue suruh dia nonton vlog ya. Jadi lu mau nggak warisannya, Om? Enggak. Nggak mau? Masalah lagi. Parah lo, kan emak bapak lo belum meninggal, Om. Kok lu udah mengharapin gitu sih, Om? Hah? Anjay. Hah? Wah, lu sih parah lo, Om. Nggak boleh kayak gitu, Om. Oke, lalu nih kita coba di RPM agak tinggi ya, 3,5. Tahu pernah. Kalau bawa mobil diesel itu sebenarnya kayak bawa Panther, Om. Lu baru ngegas dikit udah loper, ngegas dikit lebih udah loper. Ya memang seperti itu kalau mau lebih irit ya. Tapi yang herannya, walaupun bodi yang sama, dashboard yang kurang lebih mirip, entah kenapa bawa mobil yang 2008 sama 2012 VNT itu beda. Kayak contohnya lu bawa Ribbon 2016 sama 2020, even though sama cuman beda bumper dan lain-lain, bawanya juga udah langsung berbeda. Gitu. Jadi sebenarnya Fortuner ini masih layak gak dibeli untuk di tahun 2023 ya. Mobil ini berumur 15 tahun. Kalau kalian dapat yang segar, yang sehat, yang oke, lu pakai memang buat pakai hari-harian ya. Jadi dalam artian ya memang lu pakai biosolar, lu irit, lu pengen yang lebih nyaman dibandingkan mobil LCGC yang harga segitu tahun muda, ya masih worth it. Tapi kalau kalian dapat yang enggak, jangan deh mendingan. Karena kayak kemarin gue dapet Pajero 2010 Exit, itu habis hampir 40 jutaan benerin matic, benerin mesin, injektor, sampai dia punya headnya tuh bengkok. Karena memang ada orang-orang yang pakai mobil tuh ya begitu, sampai olinya sisa dikit aja dia nggak peduli. Gitu. Makanya kalau kita beli mobil, penting untuk ngecek track record mobilnya atau enggak minimal habit dari orang yang pakai mobil itu. Contoh, misalkan lu beli mobil bekas nih. Kalau mobil bekasnya itu lu lihat pajaknya mati, bannya sampai bunting atau botak, pakai dalamnya kotor, itu udah pasti mobilnya yang pakai juga nggak ngerawat dan pelit gitu loh. Makanya kalau kita ngeliat mobil apik dikit, lebih mahal 10-20 juta atau bahkan 30 juta, tapi lu happy, lu nggak worry, ya lu belilah yang bagusan. Jadi jangan sampai lu beli mobil lebih mahal. Jadi gini, lu masukin duit 30 juta, belum tentu tuh mobil bisa kondisinya sama yang harga lebih mahal 30 juta. Karena kalau mobil bekas tuh ketika udah loyo, udah susah lagi buat ngidupin auranya lagi. Oke, kalau dari segi mesin sebenarnya 2KD yang biasa sama 2KD VNT itu dengan basic mesin yang sama. Hanya saja VNT kenapa lebih populer dan juga lebih gampang untuk dimainin, karena VNT itu sudah menggunakan turbo yang lebih baik. Dia variable nozzle turbo, teknologinya lebih canggih, dan juga mobil itu sudah dilengkapi dengan intercooler. Makanya dia tenaganya jauh lebih gede walaupun dengan input mesin yang sama. Nah, untuk dari velgnya sendiri, ini velgnya memang kurang atraktif, tapi ya memang begini bawaannya.
Ini harusnya sekitar ring 16 nih. Yes, benar. Nih dia pakai ban 265/70 ring 16. Lalu VNT naik ke 17, VRZ baru naik ke ring 18. Jadi itu dia cikal bakal pelek-pelek Fortuner itu semuanya ber-PCD 6x139. Jadi mungkin kalau mau lebih manis mobil ini, kita bisa pakai pelek VNT yang gunmetal, pakai 17 mungkin akan lebih bagus. Lalu sennya, spionnya diganti yang model VNT. Lama-lama semuanya diganti dong. Oke. Nah, jadi kalau dari segi bodi sebenarnya hampir semuanya sama. Cuman mungkin bagasi harus diganti yang model baru. Terus dia punya lampu nih sebenarnya modelnya sama. Cuman dia mungkin ada lekukan di bagian sini atau di bagian mananya itu yang membuat berbeda. Jadi tinggal ganti bagasi, bumper, lampu tinggal pasang aja. Bagasi harus ganti yang VNT punya. Gitu. Oke, terima kasih semua teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Yang berminat sama Fortuner 2008 ini bisa hubungin aja ke gue, Andre, atau Kenny, atau Mbak Rivi. Thank you, bye-bye.